Selamat sore, perkenalkan nama saya Dina Oktaviana. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul klasifikasi biaya. Pertama ada pengertian biaya. Biaya adalah pengeluaran modal yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk berupa barang atau jasa. Sifat dari biaya adalah pengorbanan ekonomi. Lanjut, di sini ada pengertian belanja yang menunjukkan sejumlah uang yang telah dikeluarkan selama 1 tahun anggaran. Belanja merupakan pemerolehan barang atau jasa dari penjual dengan tujuan membeli pada waktu itu. Belanja adalah aktivitas pemilihan atau membeli. Dalam beberapa hal dianggap sebagai sebuah aktivitas kesenggangan juga ekonomi. Di sini ada pengertian pengeluaran. Sebagaimana telah disinggung di awal bahwa tidak semua pengeluaran kas dari rekening kas merupakan belanja, tetapi boleh jadi merupakan pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan dapat berupa pembentukan dana, cadangan, penyertaan modal, pembelian surat berharga, lunasan hutang, dan pemberian pinjaman. Sini ada objek biaya. Objek biaya adalah segala sesuatu yang menjadi tujuan pembebanan biaya. Objek biaya bisa berupa produk barang atau jasa, program, kegiatan, fungsi, unit kerja, atau organisasi secara keseluruhan. Sini ada perunutan biaya. Hubungan antara biaya dengan objek biaya perlu dianalisis secara cermat untuk memperoleh keakuratan dalam pembebanan biaya. Diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biaya yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek biaya dan biaya tidak memiliki keterkaitan langsung dengan objek biaya. Ini ada alokasi biaya. Alokasi biaya adalah upaya untuk membagi biaya di antara berbagai produk, program, kegiatan, fungsi, dan organisasi karena telah mengonsumsi biaya secara bersama-sama. Alokasi biaya pada umumnya dilakukan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung, seperti biaya listrik, air, pemeliharaan, dan biaya lainnya. Akumulasi biaya. Akumulasi biaya adalah penjumlahan seluruh biaya sehingga menghasilkan informasi total biaya yang dikonsumsi oleh suatu produk, program, kegiatan, atau fungsi atau organisasi. Klasifikasi biaya atau belanja. Biaya dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu ada berdasarkan waktu terjadinya biaya, yang kedua ada berdasarkan reaksi terhadap perubahan aktivitas, yang ketiga ada berdasarkan hubungannya dengan aktivitas, keempat ada berdasarkan pengaruhnya terhadap pembuatan keputusan, dan yang kelima ada berdasarkan pengaruhnya terhadap pengendalian manajemen, dan yang terakhir berdasarkan masa manfaat biaya. Oke, di sini ada klasifikasi biaya berdasarkan waktu terjadinya. Yang pertama ada biaya historis, yaitu biaya yang sudah terjadi di masa lampau dan sudah dibukukan dalam sistem akuntansi. Yang kedua ada biaya sekarang, yaitu biaya yang terjadi sekarang yang diukur berdasarkan nilai pasar sekarang. Dan yang ketiga ada biaya dianggarkan, yaitu biaya yang direncanakan terjadi di masa mendatang, contoh APBN dan APBD. Oke, klasifikasi biaya berdasarkan reaksinya terhadap perubahan tingkat aktivitas. Yang pertama ada biaya tetap, yaitu biaya yang jumlahnya tetap dan tidak terpengaruh tingkat aktivitas. Dan yang kedua ada biaya variabel, yaitu biaya yang jumlahnya dipengaruhi tingkat aktivitas. Semakin besar volume aktivitas, maka semakin besar biayanya. Biaya campuran, yaitu biaya yang memiliki karakteristik biaya tetap dan biaya variabel. Klasifikasi biaya berdasarkan hubungan dengan aktivitas. Yang pertama ada biaya langsung, yaitu biaya langsung yang terkait dengan kegiatan, artinya suatu kegiatan tidak akan terlaksanakan tanpa biaya tersebut. Biaya langsung meliputi biaya tenaga kerja langsung, biaya barang dan jasa, dan belanja modal. Yang kedua ada biaya tidak langsung, yaitu biaya yang tidak terkait dengan kegiatan, meliputi biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya pendidikan, biaya riset dan pengembangan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penyusutan. Oke, di sini ada klasifikasi biaya berdasarkan pengaruhnya terhadap pengendalian manajemen. Yang pertama ada biaya terkendali, yaitu biaya yang dapat dikendalikan melalui kebijakan yang ditetapkan, meliputi biaya perjalanan dinas, biaya promosi dan pemasaran, biaya tamu, dan biaya makan dan minum, dan lain-lain. Oke, di sini yang kedua ada biaya tidak terkendali, biaya yang tidak di bawah kendali manajemen, meliputi biaya pegawai, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, biaya bunga, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada klasifikasi biaya berdasarkan manfaat.
Yang pertama ada biaya operasi, yaitu biaya yang masa manfaat pengeluarannya kurang dari 1 tahun anggaran, meliputi biaya pegawai, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, biaya bunga, dan lain-lain. Yang kedua ada biaya modal, yaitu biaya yang masa manfaat pengeluarannya lebih dari 1 tahun. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.